Terkadang, hidup menghadirkan ujian yang menguji kekuatan iman dan ketulusan kita. Dalam situasi sulit, ketulusan hati menjadi landasan utama untuk tetap teguh, sementara iman memberikan kekuatan untuk terus maju. Ujian ini bukan hanya cobaan, tetapi juga kesempatan untuk memperkuat keyakinan dan memperdalam pengertian kita tentang diri dan tujuan hidup. Dengan iman yang kuat dan ketulusan yang tulus, kita dapat menghadapi segala tantangan dan menemukan hikmah di balik setiap ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita semua juga bisa kembali bersilaturahim dalam program kesayangan kita dalam rangka untuk menambah keimanan, ketakwaan kita, yaitu program Cahaya Hati Indonesia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas karyat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, pernah diuji nggak Bu? Diuji sama suami pernah? Sama anak pernah? Sama mertua pernah? Sama mantu pernah? Ya kencang banget emak-emak sebelah saya ini. Bentuk ujiannya macam-macam ya Bu. Ada yang diuji sama kaya dengan harta. Ada juga diuji dengan serba kekurangan. Betul apa betul? Gimana caranya sebagai orang yang beriman kita bisa menyikapi ujian tersebut. Nah ini sudah pas tema kita yaitu iman dan ketulusan di balik ujian. Dan sudah hadir bersama kita insya Allah guru kita Al-Mukarram. Beliau juga Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang ukhwah dan dakwah yaitu kepada Kiai Haji Khalil Nafis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai sehat ya Kiai? Alhamdulillah. Masya Allah pakai begini diselempangin ke belakang tumben agak berbeda penampilannya Kiai. Tempatnya dingin banget. Ya benar Kiai. Kiai tadi kita sudah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 2. Ya kira-kira apa penafsiran yang paling pas jika dikaitkan dengan tema kita kali ini? Silahkan Kiai Fadlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tadi ditanya oleh saya menyebutnya Mas David ini ya, Ustadz David tentang ujian. Ibu memahami ujian itu apa Bu? Ujian itu apa ujian itu? Cobaan katanya. Cobaan, yeah. Tes. Mau naik kelas atau mau turun. Tidak lulus. Atau tetap. Sama itu dengan kita dalam iman, itu diuji, bisa naik keimanan kita, bisa tetap stuck atau turun. Nah, ini kita ingin menafsirkan tadi dibaca di awal dalam surah Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 2 ya. Karena kalau ayat 1 ini memang ini ayat-ayat yang tak bisa kita maknai sendiri. Ya, disebut dengan mutasyabihat. Alif lam mim. Disebut wallahu a'lam bishawab. Itu bukan maknanya Bu, artinya Allah yang Maha Tahu, kita tidak bisa mengetahuinya. Kenapa? Ya disitulah keterbatasan kita yang tidak diberi oleh Allah untuk mengetahui maknanya. Kemudian ada muhkamat. Ayat-ayat Al-Quran yang bisa dicerna oleh kita. Nah, coba kita lihat tafsir Al-Quranil Azim lil Imam Abil Fida Al-Hafidh Mukatsir Ad-Dimashqi. Ini wafatnya 774 Hijriah, lahirnya tahun 701. Jadi umur 73. Ini Ibnu Katsir ini umurnya 73 hidupnya. Ini sudah lama. Karena a'maru ummati baina sitin wasami, umur kita ini Ibu antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalla man jawaza dzalik, sedikit yang melewati umur 70. Ini ada yang sudah umur 70? Belum 60?
Insya Allah sebentar lagi. Jangan Alhamdulillah kalau senyum berarti sudah siap meninggal. Siap menghadap Allah. dengan amal-amalnya. Nah, di antara siapnya adalah ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu. Apakah mengira orang-orang itu ayyutraku dibiarkan? Apa ngira akan kami biarkan, kata Allah. Ayyaqulu amanna, mengatakan beriman, ya. Wahum la yuftanun, mereka tak pernah diuji. Jadi jangan mengira asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar bersyahadat kemudian tidak diuji oleh Allah. Kadang mikir, kok saya beriman kok tahu banyak ujian ya Pak. Kenapa? Ya dulu pengen punya suami. Pas punya suami bikin jengkel. Ya, pengen punya anak. Pas punya anak nggak bisa diatur. Nah, pengen punya duit, dulu ketika miskin yang penting kaya. Pas kaya, suaminya itu nggak pulang-pulang sampai 3 kali lebaran. Jadi Bapak Ibu sekalian, hidup ini pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut ahasiban nasu. Di sini itu istifham ingkarin. Jadi pertanyaan itu pertanyaan jangan kau kira. Jadi pertanyaannya itu ingkar. Nggak mungkin terjadi Anda beriman lalu tidak dicoba. Apakah mengira? Nah, dikira saya nggak ngerti apa? Nah, berarti kan saya ngerti. Dikira saya tidak punya duit apa? Nah, itu kira-kira. Hasiban nasu ayyutraku ayu. Apakah dikira akan saya biarkan? Dia bilang beriman tapi nggak pernah diuji. Apakah? Nah, pertanyaan namanya istifham ingkari. Istifhamun ingkar, istifhamu ingkarin. Wa ma'nahu anna Allah subhanahu wa ta'ala la budda ayyabtaliya ibadahul mu'minin bihasabi ma indahum minal iman. Allah pasti ayyabtaliya menguji hambanya yang mukmin bihasabi ma indahum minal iman, tergantung pada tingkat keimanannya. Imannya yang rendah, cobaannya rendah. Imannya yang tinggi, cobaannya juga tinggi. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u summa salihun summal amsalu fal amsal. Yubtaliyar rajulu ala hasabi dinihi fa in kana fi dinihi salabatun zidalahu fil bala'i. Ini hadis menyebutkan bahwa orang yang paling tinggi cobaannya itu adalah para nabi. Kita nggak ada apa-apanya, Bu. Coba Nabi Ibrahim punya anak yang ditunggu semata wayang, Nabi Ismail. Kecil-kecil ditinggal di depan Ka'bah. Coba ibu bapak kepikiran nggak ninggalin anak kecil istri-istrinya dan tidak ditinggalin apa-apa. Sehingga ketika haus pun nggak ada air. Sekarang dikasih tabungan aja masih kurang. Saat ATM-nya dikasih, mobile bankingnya juga dikasih. Kita masih kurang tuh. Ini di depan Ka'bah nggak ada air, anak masih kecil, balita ditinggal oleh Nabi Ibrahim hanya dengan Siti Hajar. Sehingga ketika haus nyari air dari sofa ke Marwah. Berapa kali? 7 kali. Setelah dewasa, falamma balagha ma'hu sa'ya, diperintah untuk apa? Disembelih. Coba, itu Nabi. Makanya keturunan Nabi Ibrahim itu sampai Nabi Muhammad jaraknya sebagian ulama mengatakan 5.000 tahun. Jadi turunnya Nabi. Karena sabarnya itu. Kalau kita nggak ada apa-apa paling nggak punya duit. Paling makan kurang enak. Ya kan? Ya paling penyakit-penyakit dikit lah Bapak Ibu sekalian. Kalau dibandingkan dengan para nabi. Kemudian siapa? Summas solihun. Kemudian orang-orang soleh. Kadang-kadang ibu bapak dikira ustadz itu yang soleh-soleh nggak ada cobaannya apa? Ustadz itu paling repot Bapak Ibu sekalian. Kenapa paling repot? Dikira sama orang nggak punya masalah. Sehingga ibu-ibu ngadunya sama ustadz. Padahal masalahnya ustadznya juga lebih banyak, Bu. Ustadz itu dikirain enak ustadz. Tanya Ustadz David itu. Kalau kita lagi syuting, kita diundang ceramah. Nyampe di rumah jam berapa? Jam 1 malam. Jam 3 berangkat lagi ngisi TV. Sampai lupa sama istrinya. Apalagi mau kawin lagi lupa, Bu.
Dikira enak-enak terus gitu. Itu orang soleh. Dia harus puasa. Kenapa? Harus lebih baik. Yang orang lain bisa makan sambil jalan itu nggak sopan bagi kiai. Jangankan sambil jalan aja nggak pakai kopiah dianggap nggak sopan gitu. Jadi orang soleh lebih banyak cobaannya. Jadi ibu bapak sekalian disampaikan oleh Al-Quran. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftan. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Kalau mau berhenti dari cobaan mati. Maka rohatun ba'dal maut. Kalau kita mau istirahat setelah kematian. Makanya para orang soleh itu kalau ada kematian gak takut. Beda sama kita takut mati terus. Ya, baik alhamdulillah. Terima kasih banyak Kiai. Bu. Bu. Kapan ujian itu ada? Ada terus. Selama apa? Selama kita masih hidup ya, sebagai salah satu bentuk ya Allah menguji kita keimanan kita. Betul apa betul Bu? Bu? Betul aja. Nih ngobrol-ngobrol kita hari ini akan kedatangan, sudah hadir bersama kita di studio, itu seorang anak muda ya yang dari usia 20-an tahun sudah menderita penyakit ginjal ya, dan banyak hal dari kehidupan yang dijalani itu tidak mudah, dan ternyata sampai sekarang di usia ke-30-an ya beliau ini terus menjalani kehidupannya, bahkan juga dalam kehidupan sehari-hari beliau memiliki seorang istri dan juga seorang anak. Apa sih hikmah yang bisa kita ambil dari tokoh yang jadi bintang tamu kita ini? Yuk kita sambut, ini dia sahabat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yasir Al-Habsyi. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yasir apa kabar? Silakan Yasir, silakan Kiai. Ya, boleh berdiri Kiai. Yasir apa kabar? Yasir sehat ya? Alhamdulillah. Siap-siap. Assalamualaikum Muhammad. Ya, Yasir, kita nanti mau ngobrol-ngobrol sama Yasir soal bagaimana Yasir menghadapi penyakit dari usia 20 tahun ya? 22 tahun ya? Sekarang umur 31. 31. Dari umur 9 tahun. Dari 22 sejak divonis sampai sekarang, apa sih terapi yang dilakukan untuk menghadapi penyakit? Sampai sekarang masih menjalani cuci darah seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali cuci darah. Selama 9 tahun itu dijalani terus? Iya. Allahu Akbar. Baik, nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak dengan Yasir, jadi jangan kemana-mana ya. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Ya alhamdulillah kita kembali lagi di program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Bu, Ya. setiap orang dapat ujian. Ada juga yang dapat ujiannya berupa penyakit. Betul apa betul Bu? Nah hari ini ada teman kita, saudara kita namanya Bang Yasir ya. Bang Yasir tadi sudah sempat bilang ke kita bahwa beliau ini mengalami gagal ginjal ya. Ginjal kronis ya. Kronis sejak usia 22 tahun. Dan setiap seminggu 2 kali beliau harus cuci darah. Beliau sudah berkeluarga ya Mas ya? Alhamdulillah ya. Nah di sebelahnya beliau ini istri tercintanya nih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya namanya siapa? Riri. Mbak Riri. Sudah punya anak juga ya? Alhamdulillah. Anaknya sudah. namanya siapa teh? Zain Ibrahim Al-Habsyi. Zain Ibrahim Al-Habsyi. Masya Allah. Saya boleh nanya tentang awal ya. Awal Boleh. divonis dokter kena ginjal kronis itu di usia 22 tahun. Ya. Perasaannya gimana itu? Masih 22 tahun kena ginjal. Ya kalau orang mikir kan kalau ginjal udah umur berapa gitu, ini masih muda loh. Silakan. Ya kalau nanya perasaan pasti hancur banget ya, sedih gitu. Malah kadang ya Allah kenapa harus aku gitu yang sakit gitu. Tapi seiring berjalannya waktu Allah memperlihatkan ternyata bukan hanya aku yang diuji gitu ya. Bahkan ada orang di luar sana yang ujiannya lebih berat. Iya. Gitu, ya. Iya. Itu gagal ginjal apa dikarenakan ada nggak penyebab sebelumnya, apa gaya hidup atau memang itu bawaan dari kecil? Ya sebenarnya dari gaya hidup mungkin ya. Oke. Kalau kata dokter sih dari hipertensi yang telat ketahuannya gitu. Oh Ya, jadi gitu. selama dari remaja sampai ke umur 22 tahun itu tanpa Yasir sadari kalau Yasir itu ternyata hipertensinya tinggi terus. Oh Jadi saat di umur 22 ginjalnya udah kena, udah rusak. udah rusak gitu. Apa sih yang dialami dengan gagal ginjal ini, mungkin pelajaran juga buat yang lain. Ya, indikasinya apa ternyata kena ginjal? Yang paling ringan itu sering cegukan, tiba-tiba sering cegukan.
Kecegukan. Oh iya, ini Terus- dibilang dulu kan ya kalau kecegukan mau gede gitu katanya ya. Nah, udah kecegukan kok nggak gede-gede ini. Udah gede, cegukan terus. Terus yang kelihatan di badan itu badan jadi bengkak, semuanya jadi bengkak. Bengkak Ya, maksudnya? apalagi di kaki, jadi membesar, jadi Oh. kayak penumpukan cairan itu tuh ternyata gitu. Oh. Ya, dan yang paling parahnya itu kalau aku tidur terlentang gitu ya, itu sesek banget, Ya. langsung sesek parah gitu. Ya. Dan yang paling masuk akal tapi antara nggak masuk akal. Jadi kalau gagal ginjalnya beliau katakan sudah 5 tahun tidak buang air kecil. Oh gitu. Iya, Sudah 5 tahun, enggak ini artinya sekarang kan, sekarang Ya, 5 ada. tahun ini enggak buang air kecil. ya, jadi dari tahun pertama cuci darah semakin berkurang volume air Air kencingnya. kecilnya. Tahun kedua semakin berkurang, ketiga, keempat stop. Mulai nggak keluar lagi Oh gitu. sampai sekarang. Gitu. Sampai sekarang. Nah itu keluar air kecilnya itu lewat cuci darah Cuci itu. darah, ya. Oke. Nah dari usia 22 tahun sampai sekarang 30 tahun. Iya. Itu waktu pertama kali kena vonis itu sudah menikah apa belum? Sudah 1 tahun setelah menikah divonis. 1 tahun setelah menikah Ya, divonis dokter. iya. Itu mesti minum obat Ada obat yang harus dikonsumsi, obat hipertensi setiap hari. setiap hari, Dan cuci darah juga harus setiap hari. seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Aduh itu Berarti Ustadz Yasir ketika menikah istrinya nggak tahu kalau gagal ginjal. Karena memang belum ketahuan Pak Kiai, baru ketahuan setelah setahun menikah. Apa perasaannya setelah tahu, loh suami saya kok gagal ginjal? Sedih, sedih, percaya tidak percaya dan kaget aja sih. Tapi Tapi nyesel nggak dapat Bang Yasir? enggak. enggak, Masya Allah. Insya Allah. Tapi gini loh, waktu namanya kita sebagai suami ya kan, nikah masih awal-awal nikah gitu, ketemu istri, ada nggak perasaan kayak ya patah semangat atau mungkin kayak aduh, putus asa gitu, ada nggak Mas? Di awal-awal iya, di awal-awal aku sempat kayak putus asa. Terus emang aku baca-baca sebentar gitu kayak yang gagal ginjal tuh umurnya nggak akan lama gitu. Itu kan benar-benar kayak bikin down banget ya. Iya. Tapi akhirnya sama istri disemangatin. Enggak kok, ada kok ini beberapa orang yang umurnya bisa panjang. Masya Allah. Ibu lihat punya istri memberi semangat, bukan malah mematahkan semangat. Ya Ini Allah. perlu ditiru, Iya, iya. memberikan motivasi. Saya lagi mau nanya tadi, apa yang buat teguh dalam menghadapi cobaan ini? Pertama karena nikahnya niat untuk ibadah, kedua kalau saya niat berbakti sama suami, pengen ngejar surga, surganya istri katanya ada di ridho suami ya. Allah. Dan karena dikasih suaminya yang soleh, yang sabar, Allah. yang tawakal, yang selalu ngajarin arti syukur, walaupun lagi diuji tapi nggak pernah ngeluh gitu, apalagi sama Allah kenapa harus, maksudnya mempertanyakan ujiannya kenapa harus aku ya Allah yang diuji, tapi lebih ke husnuzon terus sama Allahnya ini Masya Allah. Kayak Masya Allah. mungkin dengan sakit ini dibentengi sama Allah. Mungkin kalau sehat jadi jahat, ibadahnya malas atau jahat sama istri gitu. Tapi dengan sakitnya justru mungkin Allah menjaga hatinya biar lebih sering ingat sama Allah. Ya Allah, sebagai seorang istri ya, ya suami kan baru-baru nikah nih, dapat vonis kayak gitu. Ada nggak pernah misalnya udahlah kamu cari orang lain aja kayak gitu. Maaf ya, ini maaf banget saya nanya gini. Pernah nggak ada perasaan kayak gitu tuh, kayak perasaan udahlah gitu. Pernah. Jadi waktu itu aku ngobrol sama almarhum ibu. Heeh. Karena ini kan kita masih nikah masih baru ya mah. Gitu. Mama coba ngobrol sama Riri. Ya, gimana kalau kita balikin lagi aja Riri ke orang tuanya secara baik-baik. Oh ini yang minta malah. Iya, tapi aku pengennya mama yang nyampaikan gitu ya. Kalau aku yang nyampaikan takutnya jatuh talak Iya. gitu. Mau dipulangin. Mau dipulangin terus, Ya. habis itu? Ya udah langsung mama udah ngobrol langsung ternyata Ririnya nggak mau. Oh. Malah kayak marah gitu. Kamu nggak percaya sama aku. Oh. Ayo aku temenin sakitnya. Allah. Aku tuh istri kamu. Ya Allah. Gitu. Ya Allah, merinding Bu, ya Allah. Ini Kiai. pertanyaan Ustadz David itu mancing. Heeh. Untuk bukan berarti Ustadz David itu menginginkan setiap orang yang kena musibah Ya, lalu ya. minta cerai. Ya. Tapi pertanyaan Ustadz David itu mancing. Sebenarnya seberapa dalam Dalam. alasannya Mbak Riri itu menerima
Mas Yasir ya. Iya. Eh, ini sebenarnya yang ingin memberikan pelajaran kepada ibu bapak sekalian, mungkin punya masalah di rumahnya Iya. itu nggak seberapa Betul, Kiai. dibanding dengan berdua. Jadi tadi itu pertanyaan menggali, Iya. bukan akhirnya menemukan antara logika duniawi dan logika ukhrawi. Masya Allah. Logika yang sifatnya temporal dengan logika keimanan. Jadi kalau gak temporal itu ya kita menikah, ada kalanya kan saya mau dapat berapa, Iya. warisan berapa, Betul. uang belanja berapa, kemudian kita bisa jalan-jalan kemana kan gitu. Itu kan logika yang sifatnya kesenangan duniawi. Ternyata Mbak Riri berpikir, lain berpikirnya logika keimanan. Nikah ibadah. Jadi masalah-masalah yang dilalui dalam ibadah itu adalah bernilai pahala. Masya Allah. Kemudian yang kita harapkan bukan hanya kehidupan duniawi yang itu enggak salah apa-apa. Iya. Namanya Bang Yasir, Bang itu apa? Habib Yasir ya. Ini enggak salah apa-apa Habib Yasir. Kenapa? Ya karena memang penyakit tidak bisa kita berkutik apa-apa. Oh itu pemberian dari Allah. Siapa yang mau orang kena penyakit? Iya. Sama ibu bapak sekalian punya suami kok enggak kaya-kaya. Mana ada suami kepingin miskin. Iya betul. Tapi memang itu nggak bisa mau gimana lagi. Dan itu adalah pemberian dari Allah yang bisa kita kembalikan adalah kembalikan kepada Allah. Nah ini Jangan sebentar-bentar cobaan cerai. cerai. Dikirain kalau cerai mau dapat yang lebih bagus lagi. Kan itu dikirain kan. Kenapa nggak yang ada kita perbaiki bersama Ya. untuk menuju kebahagiaan bersama. Itulah yang diberikan oleh Allah kita lalui dengan sebaik-baiknya. Tadi kan beliau mengatakan hipertensi ya. Hipertensi, penyebabnya. iya. Ini ibu-ibu semua hipertensi. Kalau pas dompetnya kecil. Akhir bulan dong ya, hipertensi mulai. Nah, sebagai orang tua ya, kan punya anak ya kan. Apa harapannya nih ke depan dengan apa artinya dengan keadaan yang seperti ini dan juga harapannya untuk netizen-netizen. Soalnya ini beliau Kiai, beliau ini viral. Bagaimana kisah hidup beliau ini menginspirasi mungkin jutaan anak-anak muda Indonesia ya, pasangan-pasangan muda sehingga bisa tetap istiqomah dengan pernikahan ya. Pada saat di masa sekarang orang itu banyak yang minta cerai gara-gara suaminya nggak punya pendapatan, gara-gara uangnya nggak cukup, gara-gara suaminya sakit, ditinggalin dan lain sebagainya. Kira-kira apa harapannya? Saya juga masih belajar ya, Iya. belum bisa kasih untuk harapannya ya. Semoga aja, maksudnya dalam rumah tangga itu kan pernikahan itu ibadah terlama ya seumur hidup. Masya Allah. Masa mau udahan, mau ganti tempat ibadahnya yang lain itu jangan mudah seperti itu. Ujian itu pada siapapun pasti akan datang. Ujian itu untuk dijalani, bukan untuk dihindarin. Kalaupun kita hindarin pasti kita akan ketemu lagi sama ujian yang lain. Jadi selesaikan dulu nih ujian yang satu sampai lulus. Jadi jangan tingkatkan lagi rasa syukurnya. Kita pasti akan selalu merasa kurang. Tapi kalau kita syukur, insya Allah akan selalu mencukupkan segala yang kurang. Masya Allah. Allah. Sama selalu berhusnuzon aja sama yang Allah kasih ke kita. Mas Yasir, sebagai seorang suami dapat istri seperti ini karakternya. Boleh nggak saya dengar dong sebagai sesama laki-laki ya. Ya. Apa yang ada di ungkapan hatinya yang paling dalam dengan istri seperti Sekalian beliau curhat juga. Ya yang pasti aku selalu bersyukur sama Allah gitu ya. Aku menganggap Riri itu, istri aku itu hadiah dari Allah. Allah. Hadiah dari Allah untuk menemani aku, untuk menemani ujian aku, ujian kita berdua. Dan aku selalu bersyukur kepada Allah. Allah selalu membuat hatinya Riri, hatinya istri aku itu selalu mencintai aku. Masya Allah. Allah yang memaham membolak-balikan hati, tapi aku selalu bersyukur ya Allah terima kasih. Engkau selalu menjaga hati istri hamba. Engkau selalu membuat hati istri hamba tuh mencintai hamba gitu. Iya. Ada nggak titik terendah dalam hubungan kalian berdua? Pas ujian nih dengan kondisi ini dan lain sebagainya. Dan gimana cara ngatasinnya? Kalau titik terendah sampai ke hampir merusak hubungan itu alhamdulillah nggak ada ya. Masya Allah. Tapi kalau titik terendah dalam kehidupan yang kita yang kita alami selama hampir 10 tahun ini menikah, itu di tahun 2017. 2017. Suami waktu itu kritis, jadi ginjalnya sudah jelas sakit, tapi komplikasi jantung, hati sama paru di waktu yang bersamaan. Sampai kritis, sampai benar-benar kondisinya yang
parah banget sampai kita sudah ada satu momen sudah saling berpamitan, saling memaafkan satu sama lain. Jadi Iya. kita Masya Allah bisa sampai ada di hari ini, alhamdulillah sama Allah masih dikasih nikmat umur untuk masih hidup di dunia. Tapi itu titik terendah, tapi alhamdulillah bisa berhasil melewati semuanya, Masya Allah. Masya Allah, berarti sempat ngalami masa kritis itu di rumah sakit dirawat. Iya, apa di itu? rumah sakit. Iya. Ya, Berapa lama dirawat di rumah sakit waktu itu? hampir 2 minggu ya. Mingguan, 2 minggu. Iya. Dokter ngomong apa dengan kondisi suami seperti itu? Ya, dokter waktu itu udah bilang kalau nggak sadar. Jadi saya waktu itu lagi cuci darah, Iya. nggak sadar. Mm-mm. Kata dokter kalau misalkan masih belum sadar nanti di ruang inap langsung kita masuk ICU gitu. Tapi di ruang inap semuanya berdoa, semuanya udah pada nangis. Alhamdulillah ternyata aku sadar gitu. Allah. Iya, Berarti itu. waktu itu sempat dalam titik yang benar-benar ya bisa nggak sadarnya bisa sadar lagi atau enggak juga sama sekali gitu bisa Iya. begitu Ya, ya? Karena kalau di kasus ini kita melihat, maaf ya, misalnya pasien-pasien yang meninggal itu sudah sangat-sangat sering, kayak seminggu sekali, seminggu 2 kali itu udah sering. Jadi memang mungkin mereka sudah lebih siap dibanding kita-kita yang sehat ya. Masya Allah. Kiai, guruku, saya udah banyak nanya-nanya nih Kiai. Hikmah apa nih mungkin dari Habib dan juga Kiai Khalil yang bisa menginspirasi kita dari peristiwa atau apa kisah hidup perjalanan dari anak-anak ini? Ya mungkin kalau saya hanya baca dari dalil, baca dari kitab, itu gak tersentuh ketika mendengar langsung ya. Bagaimana Mbak Riri itu bisa menerima apa adanya bukan karena ada apa-apanya dari Mas Yasir itu. Kemudian diuji biasanya perempuan itu dengan laki-laki pada saat laki-laki tidak punya apa-apa. Ini bukan hanya tidak punya apa-apa, tapi dengan ditimpa banyak masalah tapi mau menungguin. Jadi ini bisa pelajaran buat kita Bapak Ibu sekalian, kira-kira ujian saya dalam keluarga dibanding dengan keluarga Mas Yasir seberapa berat. Makanya dalam kitab Mu'adzatul Mu'minin, Ihya Ulumuddin disebutkan itu di antara adabnya orang sakit itu adalah as-sabru wa qillatus syakwa. Jadi kita sabar itu bukan berhenti kan terus berusaha, berobat gitu ya. Udah benar dokter nggak boleh menvonis kapan orang mati karena nggak ada tahu siapa orang mau mati, mau berakhir kapan nggak ada yang tahu. Bisa saja kalau Allah mau mengangkat ya bisa diangkat oleh Allah, tiba-tiba oleh Allah dibenarkan nggak ada yang repot gitu ya. Iya, Banyak betul. jadi nggak perlu putus asa karena di antara juga adabnya orang sakit itu ad-doa ya. Doa. Ya ad-doa ala wa tawakkal ala khaliqid dawa. Jadi kita doa dan tawakal itu berusaha dan ingat kepada siapa tawakal? Khaliqid dawa yang menciptakan obat. Jadi bukan obatnya yang menyembuhkan. Jadi harus yakin bisa meskipun katanya dokter tidak. Saya punya cerita juga ibu saya. Ibu saya itu divonis dokter ketika itu saya sedang postdoktor di Maroko. Katanya harus dioperasi. Ibu saya tuh paling takut kalau dioperasi gitu ya. Karena nanti akan mengganggu, biasanya kan masih terus keluar darah mengganggu pada sholatnya, takut mengganggu. Iya. Nah, saya bilang, "Dok nggak usah nggak usah dioperasi, bismillah saja." Ya tiba-tiba malam mimpi minum air, ya wallahu a'lam ya. Tapi ibu saya itu yakin minum air. Dan setelah diperiksa lagi ke dokter hilang penyakit tanpa dioperasi. Artinya kalau saya boleh memberikan harapan kepada keluarga Mas Yasir dan Mbak Riri itu okelah itu penyakit dari Allah. Dalam pandangan akal mungkin itu sudah tidak mungkin. Pandangan akal. Tapi pandangan keimanan itu masih ada ruang yang kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi kita yang mendengarkan ini Ibu Bapak sekalian, ini adalah ibrah, pelajaran bagi kita. Kalau kita diberi hidup nyaman, nggak ada penyakit, hanya kurang dikit-dikit, kok ngeluhnya banyak banget. Sementara di depan kita bukan seorang nabi, juga bukan seorang ulama besar. Ya biasa anak muda yang harusnya di usia begini ini masih banyak pikiran muda itu. Ternyata kok lebih tangguh sebenarnya dari diri saya gitu ya. Kok lebih tangguh dari kehidupan saya. Kira-kira ini untuk menambahkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih kuat menghadapi banyak hambatan dan banyak cobaan tadi. Dan gak mungkin kita beriman tanpa diberi cobaan. Cobaan. Dan ujian itu adalah semuanya untuk menguji mana yang beriman,
mana yang itu hanya berkata-kata pada dasarnya hatinya tidak beriman. Masya Allah. Baik Kiai, terima kasih Ibu. Bu, sampai haru ya Bu ya. Jadi ingat suami di rumah ya Bu ya. Biarpun kayak gimana tetap harus disayang. Sayang-sayang. Sayang-sayang ketawa lagi. Bu, ada yang mau nanya? Silahkan. Silahkan siapa yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cahaya hati, Indonesia. saya mau bertanya dengan Bang Yasir dan Mbak Riri. Sekarang seandainya kalian sudah mempunyai anak, nah bagaimana caranya menyampaikan jika ayahnya dikala sakit ginjal? Oh gitu. Ini udah punya anak Bu, memang Ya. sudah punya anak. Itu gimana caranya? Seandainya sudah mempunyai anak, bagaimana caranya? Sudah punya anak dan bagaimana cara menyampaikan ke anak Ya. kondisi bapaknya begitu ya Bu ya? Oke. Baik, terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Mbak Riri. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Sudah disampaikan anak kita sekarang umurnya 5,5 tahun, tapi di usia segitu sudah hampir sangat paham dengan kondisi abinya saat ini, karena kan sejak kecil sudah sering ditinggal ke rumah sakit seminggu 2 kali, belum kalau ditinggal nginep di rumah sakit, kalau abinya dirawat suka dijelasin dengan kata-kata yang sesungguhnya tapi mudah dipahami oleh anak-anak kayak Zain, nama anak kita Zain, abi itu sakit apa Bu? Sakit gagal ginjal, dijelasin gagal ginjal itu apa, efeknya apa, dan alhamdulillah dikasih kemampuan anak kita untuk mudah memahami penjelasan yang kita kasih. Jadi anak kita sudah paham kalau ditanya abi sakit apa, sakit gagal ginjal. Kalau ibu dan abi ke rumah sakit mau apa, mau antar abi cuci darah. Kenapa harus cuci darah? Karena kalau nggak cuci darah nanti abi sesek. Jadi alhamdulillah sudah sangat paham. Jadi kalaupun kita tinggal sudah tidak ada lagi merengek-merengek pengen ikut atau apa, alhamdulillah. Oh, baik. Mas Yasir, Iya. pasti ada perasaan kadangkala capek, mungkin suatu saat akan ketemu kayak gitu. Tapi tetap istiqomah ya. Yakin Allah Maha memberikan kesembuhan. Amin ya Allah, amin. Baik pemirsa, setelah ini kita akan kembali lagi, kita akan dengarkan kajian dari guru-guru kita. Tetap di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Tadi Masya Allah sudah dijelaskan oleh Kiai Haji Khalil Nafis, artinya orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keimanan. Lantas apakah dia tidak mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semua manusia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Ada seorang sahabat bernama Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini Masya Allah seseorang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya dan hidup di zaman Nabi. Salah satu sahabat yang sangat juga beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat Ubay bin Ka'ab mendengarkan hadis daripada Rasul. Apa yang beliau dengarkan? Nabi mengatakan, siapa orang yang sabar dengan sakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada dia, maka Nabi mengatakan setiap langkah yang dia langkahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan rontokkan dia punya dosa. Ya. Ubay bin Ka'ab dengar itu, langsung dia cari Nabi. Waktu dia ketemu Nabi, dia tanyakan sama Rasul, wahai Rasul, apakah benar ini hadis daripada engkau? Nabi mengatakan betul. Pada saat itu juga Ubay berdoa kepada Allah, ya Rabbi, berikan aku sakit setiap hari. Saya tanya sama ibu, pernah nggak berdoa minta sakit? Ya nggak mau loh, doa minta sehat, masa minta sakit. Tapi Ubay bin Ka'ab minta sakit. sakit. Ibu pernah minta sakit? Enggak. Mintalah walaupun cantang. Iya. Enggak mau. Kenapa? Sebab dengan sakit, Iya. ya. Ada perkataan, ada yang mengatakan ini perkataan Imam Hasan Al-Basri.
Ada juga yang mengatakan perkataan Imam Hatim Al-Asam. Ala kulli hal kalimat salimah. Kalimatnya zen, bagus. Apa beliau mengatakan? La ya'rifu ahlul afiyah illa ahlul bala. Orang itu tidak mengerti masa sebelum dia diuji dari Allah, indahnya waktu masa yang tidak diuji oleh Allah ketika diuji. Betul? Ibu bingung waktu ibu punya suami, suaminya satu. Satu dong. Iya gitu ya? Iya masa dua, Iya, satu. maksud saya gitu. Iya. Maksudnya satu-satunya. Iya. Ya. Dan ibu satu-satunya. Ya. Taunya waktu ibu punya suami ini ibu telantarkan. Iya. Maksudnya tidak hormat dengan suami. Tidak melayani suami. Taunya ketika suaminya nikah lagi. Baru kesel. Benar kan? Benar kan? Saya mau tanya, secara survei membuktikan mana yang mati dulu, suami atau istri? Bu, survei membuktikan yang mati duluan suami atau istri? Yang mati duluan suami atau istri? Suami. Iya banyak yang meninggal. Satu lagi, yang kena penyakit stroke duluan biasanya suami atau istri? Kenapa? Nah, Kenapa tuh Bib? iya pegel sama istrinya. Ya. Capek, bayangin aja kondangan 30 hari, 30 warna baju. Iya. Ya, kredit, yang stroke suami. Artinya Masya Allah. Jadi kata Hatim Al-Asam atau Imam Hasan Al-Basri, orang itu terkadang tidak mengerti masa sebelum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ketika dia diuji. Waktu diuji, coba waktu belum diuji ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih kita diuji oleh Allah? Kenapa bisa sakit? Misalnya ada cantengan, maaf cantengan. Ibu tahu cantengan? Iya tahu. Tahu kesusuban? Terkadang kalau kita nggak diuji itu kadang-kadang nggak ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Lalai kita. Iya. Di dalam kitab Imam Ghazali itu ada orang bermimpi. Ini Imam Ghazali ya. Kalimat orang kadang-kadang menyalahkan Imam Ghazali. Ada orang mimpi, orang soleh mimpi. Dia bermimpi ketemu roh ayahnya. Dia katakan, wahai ayahku, bagaimana keadaanmu? Di akhirat beliau mengatakan, ya waladi ishna ghafilan wa mutna ghafilan. Kita hidup ini lalai, mati juga dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata Imam Hatim Al-Asam atau Imam Hasan Al-Basri, la ya'rifu ahlus seha la ya'rifu gadra seha la ya'rifu gadra seha. Orang itu enggak mengerti kadar masa sehat yang begitu berharga kecuali kalau sudah sakit. Makanya Allah kasih dia iman dalam Al-Quran. Apakah Allah tidak uji? Allah uji. Ibu pasti hafal ayatnya. Linabluwakum ayyukum ahsanu. Kenapa kita diuji? Allah mau lihat keimanan manusia. Bukan Allah nggak tahu. Tapi Allah mau masukkan kita ke surga. Nggak segampang itu. Ya. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita nih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memandang mana hambanya yang betul-betul beriman kepada Allah. Mana yang ketika diuji dia menggerutu. Walaupun ujian itu kalau ada sama kita, belum tentu kita kuat. Tapi tetap kita harus menasihatkan orang yang diuji. Itu ujian Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk menaikkan derajat manusia. Untuk menaikkan derajat orang tersebut. Makanya la ya'rifu gadral afiyah illa ahlul marda. Orang itu tidak akan tahu nikmatnya sehat yang diberikan sebelum kita pakai kacamata, sebelum kita katarak, sebelum kita apa, Masya Allah. Kita tahu tuh nikmat mata ketika mata itu diambil sedikit saja pandangannya oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kita sadar, ya Allah nikmatnya waktu masa mata aku terang kok tidak dipakai buat baca Quran. Misalnya. Kalau dia tidak dipakai untuk memandang hal-hal yang menambahkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya itu yang sudah kita sesali. Kalau tadi masih bisa kita kembali. Kata Imam Hasan Al-Basri atau Imam Hatim Al-Asam, beliau mengatakan la ya'rifu gadral haya illal mauta. Orang itu tidak mengerti
hidup nih kita nih hidup. Ya, masa hidup ini kita kadang nggak ngerti kadarnya kecuali kapan? Kalau sudah meninggal dunia. Kalau udah meninggal dunia, ya laitani gaddam tuli hayati, ya Allah, balikkan lagi untuk apa? Untuk hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya sama ibu-ibu, boleh? Jilbabnya udah lunas? Udah, Tuh Bib. gitu. Udah, Bib. Saya mau tanya sama ibu-ibu, boleh? Boleh. Bertanya boleh? Orang mati, itu mati atau hidup? Hidup katanya, Bib. Orang mati, disenggol, digulingin, dibalikin. Orang mati itu mati atau hidup? Mati atau hidup? Kok yang jawab 1,5? Kata Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan an-nasu niyam fa idza matu intabahu. Manusia nih kita nih yang lalai. Tidur walaupun kita melek. Kita nih tidur. Jadi kapan bangun sesungguhnya? Fa idza matu intabahu. Kalau kita meninggal dunia, wah baru bangun sesungguhnya. Ngelihat tuh apa yang kita lakuin. Pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kita tahu, bahkan ahlul barzah itu mengatakan ya ahla dunia, hai kalian ahli dunia, innakum la ta'lamun, kalian tuh tidak tahu hasil kerja kalian, amal kalian kepada nahnu ahlul barzah, kami nih la na'mal walakin na'lam. Kami ahlul barzah, kami sudah tidak bisa beramal, walakin na'lam, tapi kami tahu hasil amal kami. Semuanya apa? Semuanya dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ubay bin Ka'ab, kita kembali kepada Ubay bin Ka'ab. Sampai Ubay bin Ka'ab itu seorang sahabat daripada baginda Nabi besar Muhammad, hanya dia berdoa mendengar perkataan bahwa orang yang sakit, orang yang diuji, ridha dengan ujiannya itu bukan berarti Allah nguji manusia terus dilalaikan begitu saja, tidak. Keimanan diberikan oleh Allah, diuji lagi untuk apa? Untuk menambahkan keimanan. Yang sabar diberikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah. Ya. Sampai kata Ubay bin Ka'ab, ya Allah berikan aku sakit. Ubay minta sakit, tapi sakit ada catatannya. Tapi sakit yang tidak membuat aku sampai tidak bisa ke Masjidil Haram. Sakit yang tidak mencegah aku ke Masjidin Nabawi. Sakit yang tidak mencegah aku untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu juga Ubay bin Ka'ab setiap menjelang maghrib Allah kasih sakit demam, pilek, demam aja bertahun-tahun. Dan dia sabar karena dia tahu ketika sabar itu semua dosa-dosa digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ubay bin Ka'ab sabar sampai dia meninggal dunia sakitnya itu. Masya Allah. Kita ibu, ada seorang waliyah. Boleh cerita? Kata ibu dari tadi Habib cerita. Ada seorang waliyah. Seorang waliyah di dalam kitab Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar. Seorang walia nih, ibu tahu apa tuh David kalau perempuan habis ke salon dicukur apa sih? Buat mengkilatin kuku tuh. Manikur. Ya, kukur-kukur lah. Ya. Ibu habis kukur tadi. Ya. Manikur. Ya. Pedikur. Lagi licin, bagus, mengkilat tuh sampai kucing ikut berkaca. Saking mengkilatnya kucing demen tuh. Ya. Tiba-tiba ibu berjalan. Kepleset, kuku udah bagus, udah licin, nyamuk kalau nempel, ya meleset. Saking licinnya. Tiba-tiba kepleset, lecet itu kuku, lepas. Ibu nangis gak? Berdarah nih, nangis gak? Teriak gak? Marah gak? Jadi waliyah tadi, seorang perempuan tadi, kalau kita manusiawi, ketika sudah rapi, terpleset, lepas kukunya, berdarah, perih, marah gak? Nangis gak? Kesel gak? Dia bilang ini berapa duit ini? Yang disalahin batu, dia marah sama batu. Ya. Tapi perempuan tadi, seorang wali kepleset, kuku kakinya lepas. Dia lagi berjalan sama teman-temannya. Dia lihat, dia tertawa. Dia tertawa. Tersenyum dia.
Teman-temannya bilang, wah kau ini sehat, dia bilang. Kukumu lepas, ini ujian kan sakit nih. Kukumu lepas tapi kau tertawa. Tadinya aku mau nangis, tadinya aku mau teriak. Tapi teringat orang yang sabar dengan ujian Allah, balasannya syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia malah tersenyum, bukan tertawa. Seperti ibu-ibu, Masya Allah. Senyumnya manis, dari jauh. Jadi subhanallah. Jadi kalau ditanyakan, kita ini pasti diuji oleh Allah Subhanahu. Sayyidina Imam Ja'far As-Sadiq mengatakan innama fil man'i al-ata. Di situ ada ujian dari Allah. Sebenarnya di situ ada pemberian dari Allah yang kita manusia dhaif, manusia yang lemah terkadang tidak bisa mencerna rahmat di balik ujian tersebut. Jadi mudah-mudahan ujian-ujian apapun buat kita, saudara kita, kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan mereka sabar dengan apa yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan balasan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Terima kasih banyak ya Habib. Bu. Bu. Ada yang mau nanya enggak? Mana yang mau nanya? Mana orang yang mau nanya? Oh ya silakan Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Heni dari Masjid An-Nur Sukabumi. Masjid An-Nur Sukabumi. Ya, siap. Ustaz, saya mau nanya, bagaimana hukumnya kalau istri menjadi tulang punggung keluarga, padahal suaminya ada, bahkan dia sehat walafiat? Ya. Terus suami ngapain itu? Nggak tahu. Istri siapa itu? Bib, istrinya hukumnya gimana? Masya Kalau Allah. istrinya kerja, cari nafkah tulang punggung keluarga, Ya. suaminya masih ada, Iya. sehat. Tiap hari kerjanya mancing mulu katanya. Ya Bu ya? Nah, itu Ustaz. Saran saya ganti suami baru. Waduh. Jadi begini Masya Allah, itu saja pertanyaannya. Iya, Terima dari kasih. saya itu. Subhanallah, seorang istri itu tidak ada berkewajiban mencari nafkah buat keluarga. Ar-rijal, kita jelas ayatnya, jelas ar-rijal qawwamuna ala nisa. Laki-laki itu pimpinan daripada keluarga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kepala keluarga itu bertanggung jawab dan akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau pertanyakan, kalau ini kita bukan bicara boleh atau tidak boleh. Kalau seorang istri Masya Allah soleha, dia mau berbakti sama suaminya dengan sabar atau suaminya, itu nanti kita bicarakan. Tapi yang pertama, apakah istri wajib mencari nafkah buat keluarga? Tidak. Tidak ada kewajiban seorang istri menjadi tulang punggung buat keluarga. Ya. Tapi kewajiban siapa? Suami. Suami. Ya. Suami, hai suami, kau mengambil anak orang. Nih maaf, saya misal punya anak perempuan. Saya mau nikahkan dengan orang. Kita bukan materialistis. Tapi nggak ada, oh yang penting cinta. Emang dapur ibu ngebul sama cinta? Nggak ada, cinta itu cuma hawa nafsu saja. Iya, iya. Artinya yang bertanggung jawab itu bertanggung jawab dan mencari nafkah. Suami yang tidak mencari nafkah dan tidak bertanggung jawab kepada istrinya, itu berdampak dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sudah memang tidak mampu misalnya, tidak mampu. Istri yang bertanggung jawab, boleh-boleh saja. Kalau bicara, boleh. Itu boleh-boleh saja, tapi tidak ada kewajiban. Dan seorang suami yang bermalas-malasan, dia sehat, dia mendiamkan istrinya keluar rumah, apalagi sampai terjatuh dosa istrinya, kullukum ra'in. Lihat, dia akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hai para suami-suami yang tidak cari uang. Ya harus gituin sekarang. Iya. Ya kan? Iya betul. Harus, masa malu perempuan aja bisa cari uang, masa laki-laki nggak bisa. Iya. Kita yang penting ikhtiar. Dapat atau tidak dapat itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang istri yang sabar sama buruk akhlak, kan berarti buruk akhlak suaminya. Nggak mau cari uang, sehat tapi nggak mau cari uang, buruk akhlak namanya. Tapi apa kata, kalau mau sabar, kita bicara mau sabar. Kata Nabi, a'atahallahu thawabah Asia. Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan pahala Sayyidatuna Asia.
Masya Siapa itu Sayyidatuna Asia? Istrinya Firaun. Bu, Bu, kenal artis Korea. Asia nggak kenal. Asia itu istrinya Firaun. Dia itu dikatakan sama Firaun, sedikit-sedikit aja tambahan. Itu beriman kepada Nabi Musa, agama Nabi Musa, Islam yang dibawa Nabi Musa. Firaun nggak usah dicambuk di tengah padang pasir. Apa kata Asia? Dia sabar dengan buruk perlakuan suaminya. Kata Asia, ya Fir'aun lau qatta'tani irban mazdatu ila hubban. Kau potong lagi kau cincang aku kecil-kecil, tidak akan berkurang cintaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Allahu Akbar. Itu ibu nggak harus cincang, tapi dapat pahala Asia. Apa pahala Asia? Dibangunkan rumah di Ya, amin. Ya Allah, terima kasih banyak, Bib. Bu, jadi pada dasarnya yang cari nafkah adalah suami, ya. Atau suaminya pakai jilbab, ibu pakai celana. Balik ya. Jadi kalau ibu yang jadi nafkah, jadi tulang punggung, kalau ibu ridho, insya Allah jadi pahala buat ibu. Amin, insya Allah. Asalkan ikhlas ya Bu, karena Allah. Terus suaminya doain biar dapat kerjaan. Tapi kalau suaminya males, gimana Bib? Doain lagi Bib ya. Doain Ya, supaya nggak doakan males. nggak ya. putus. Iya, insya Allah dibukain rezekinya ya Bib ya. Amin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Habib. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di sini di program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Menghadapi kehidupan tentu tidak mudah, tapi kehidupan di dunia ini kita sebagai umat Islam meyakini ini adalah cara kita untuk mengumpulkan amal soleh kita, mengumpulkan pahala kita supaya jadi bekal di alam akhirat nanti. Mudah-mudahan apapun yang saat ini kita alami bisa jadi cara Allah untuk menambah pahala kita, untuk memberikan kesempatan kita melakukan amal soleh. Baik itu kondisi kehidupan kita ya maupun hal-hal lain yang sedang kita alami. Tapi balik dari itu semua paling penting adalah kita melakukan introspeksi diri dalam kehidupan kita sehari-hari untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, hari ini ada juga kawan kita yang ingin curhat ini dengan guru-guru kita yang sudah hadir bersama kita di Cahaya Hati Indonesia. Apa curhatannya dan bagaimana tanggapan guru kita? Ini dia. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau nanya, saya kan pengantin baru ya. Terus saya kan sekarang tinggal sama mertua saya karena keinginan suami saya untuk menemani ibunya. Tapi kalau kami berdua sedang ada masalah, mertua tuh kayak pengen tahu. Jadi kadang suka kayak pengen ikut campur kayak gitu. Nah, baiknya bagaimana ya? Saya harus mendengarkan kata suami atau sabar aja gitu menghadapi mertua yang seperti itu. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Iya, alhamdulillah. Kayaknya nanyanya sambil penuh tekanan itu ya kayaknya guys. Kiai, gimana kita menyikapinya? Kiai Khalil dan juga Habib nanti bisa menambahkan. Fadol. Ini Habib diminta duluan nih, nggak mau mulai tadi ini. Jadi saya jadi korbannya ini. Saya maunya kan nambahin saja, tapi Habib ini pinter ini, saya disuruh terus ini. Ya, Ibu Bapak sekalian, kita punya masalah masing-masing. Idealnya orang kalau sudah menikah punya rumah sendiri, penghasilan sendiri, kemudian terpisah dari orang tua. Itu idealnya. Kenapa? Karena kita sudah punya rumah tangga sendiri. Tapi kan dalam hidup tak semuanya seperti yang kita pikirkan atau yang kita inginkan. Ada keterbatasan. Pertama harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi pada kita itu yang terbaik. Oh, mungkin kalau saya tidak dengan mertua, pas sendiri rumah mungkin disatrongin perampok atau apa, dan dengan mertua malah lebih aman. Itu husnudzon. Oh, mungkin Allah mengajari kita bagaimana cara kita berbuat baik kepada orang tua, dan bagaimana kalau nanti kita jadi orang tua itu baik kepada anak-anak kita. Itu mungkin diambil pelajaran. Tapi kalau ternyata memang Allah memberikan, ya inilah saya harus dengan mertua. Bagaimana? Ya kita ikuti apa yang diminta. Itu apalagi masih baru-baru diikuti saja. Itu namanya orang menikah kan tenggang rasa. Bisa merasakan apa yang dirasakan oleh pasangan kita. Jadi pasangan kita juga merasakan apa yang kita rasakan gitu ya. Tapi memang menjadi masa ambigu, kayak lebih sayang pada ibunya daripada saya.
Kok kayak lebih perhatian pada ibunya, kok saya cuma disuruh merawat ibunya. Kalau itu dipakai logika-logika gitu, maka ini membuat kita tidak nyaman. Coba dibalik, oh ini cara saya mengabdi kepada orang tua untuk lebih banyak dapat pahala. Kemudian cara menyikapi bagaimana? Ya bisa diberikan, tidak harus semuanya. Kan sama dengan kita dengan keluarga, dengan suami. Ketika kita mau hubungan, bahkan kita mungkin buka baju kan dalam kamar. Ibu kita kan nggak tahu, bapak kita nggak tahu dan tidak boleh memberi tahu. Demikian juga ada rahasia yang ada pada berdua itu yang tidak boleh kita berikan kepada orang tua. Karena apa? Kadang-kadang berantem antar suami istri itu bagian dinamika tambah harmonis. Tapi ketika diceritakan kepada ibu bapak, kita sudah bermesraan, ibu bapak masih menganggapnya kita masih musuhan. Ini cara kita membatasi mana yang bisa sampai kepada orang. Tapi kalau ada masalah umpamanya memang butuh masukan dari orang tua, ya kita ceritakan. Karena kan mendapatkan masukan dari orang tua, bimbingan dari orang tua. Tapi tak semuanya yang kita pikirkan itu dicurhatkan kepada orang tua. Mungkin ibunya mendengar. Tapi setelah itu ibunya kan merasa jengkel, kok anak saya dijelekin sama mantu saya. Nah, jadi orang tua pun juga harus ngerti ketika dia sudah menjadi istri anaknya, dia tidak lagi menjadi anak mantu. Ya anaknya dia juga, karena yang lahir dari keduanya itu akan menjadi cucunya. Nah yang banyak orang yang belum bisa menerima, sudah menikah, suami istri, ibu bapak masih ini anak saya, dia mantu. Harus sama sebenarnya antar keduanya itu. Oleh karena itu kalau sebagai anak kepada orang tua, kalau dia nanya beritahu. Kalau dia ngasih masukan diterima, tapi tidak semuanya dilaksanakan. Mungkin dengan cukup mendengarkan orang tua sudah bisa lebih nyaman. Yang kedua mungkin orang tuanya bisa bertanya ya kepada ustadz, kepada tokoh masyarakat, bagaimana menjadi orang tua yang baik. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bagian dari masukan ya. Karena setelah ini disampaikan kepada orang yang ngalamin bisa begini, enaknya kiai ngomong begitu katanya. Nggak tahu gimana yang saya ngerasain seperti apa gitu ya. Nah butuhnya kita minta nasihat itu memang minta nasihat orang pada yang tidak mengalami. Kalau yang mengalami kan sudah ruwet itu. Iya. Udah pusing dan macam-macam. Tapi kita memang harus mendapat banyak pelajaran, nasihat. Tapi nggak semua nasihat itu dilaksanakan. Kitalah yang bisa menfilter karena kita sudah dewasa. Baik, terima kasih banyak Kiai. Habib, silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah dari tadi kita dengarkan ceramah guru kita Kiai Haji Khalil Nafis. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat dan berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dari tadi sebenarnya kita bicara melihat ujian orang. Terkadang orang itu melihat, oh kancing kamu kurang 1. Dia lupa kancing dia kurang 2. Bisa artinya, tapi seperti yang beliau katakan, tapi harus disampaikan. Apapun bentuknya kalimat sabar itu tidak segampang dengan ucapan, kamu sabar misalnya gitu. Tapi memang harus demikian rupa. Dikatakan oleh salaf kita itu mengatakan, ma minan nasi illa mubtala bi'afiyatin liyandura kaifa syukruhu. Wa mubtala bibaliyatin liyandura kaifa sabruhu. Tidak ada satu manusia kecuali mereka diuji dengan kesehatan. Kenapa Allah uji dia dengan kesehatan? Liyandura kaifa syukruhu. Fir'aun, ibu kenal Fir'aun? Bu, ibu sudah minum obat. Fir'aun itu tidak pernah sakit. Saking sehatnya Fir'aun sampai ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Artinya Allah kasih orang sehat kadang-kadang orang lupa. Sebenarnya untuk apa orang itu dikasih sehat? Liyandura kaifa syukruhu. Allah pengen tahu, pengen lihat bagaimana cara syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa mubtala bibaliyatin liyandura kaifa sabruhu. Diuji dengan bala. Tadi Masya Allah suami istri, ini juga lagi suami istri. Emang suami istri masalah terus kayaknya. Sampai lagi haji berdua juga masalah juga. Ribut siapa yang mau tawaf duluan. Artinya liyandura kaifa sabruhu. Orang diuji sakit, diuji dengan mertua, diuji dengan ifar.
dengan ipar, diuji dengan segala macam ujian untuk dilihat apanya? Dilihat ini orang bersyukur atau tidak. Jadi kalau manusia berharap tidak akan dapat ujian atau masalah, itu omong kosong, gak bakal ada. Ada seorang imam bertanya sama muridnya, ayo siapa yang tahu kapan manusia itu selesai daripada ujian? Ada yang nunjuk. Saya. Bagaimana kalau kita jadi orang kaya raya? Saya tanya sama ibu, orang kaya diuji nggak? Orang kaya punya masalah nggak? Punya masalah nggak? Punya. Oh, ada lagi yang nunjuk. Kalau begitu imam, orang miskin. Kata imamnya, tambah banyak. Tambah banyak ujiannya, maksudnya orang miskin ada masalah nggak? Ada. Orang fakir ada masalah nggak? Ada. Ada masalah. Ditanya lagi, kalau orang sehat punya masalah gak? Orang sakit? Tambah masalah, namanya lagi orang sakit. Kemudian ada lagi jawab, kalau mati dia bilang. Ya betul Bu? Kalau mati ya? Orang mati masalah gak? Ya enggak lah, udah meninggal kan? Orang mati masalah gak? Masalah, mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di dunia. Iya. Pertanyaan munkar sama nakir. Jadi kalau orang mati masalah nggak? Masalah. Ya, artinya orang punya ujian besar kecil itu keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau ngarepin orang nggak punya ujian itu nggak mungkin. Jadi orang mati punya masalah, orang mati pun punya masalah. Jadi muridnya tanya, lantas imam, kapan manusia selesai masalah? Kalau keputusan Allah, kita sudah masuk surga, selesai masalah. Jadi selama orang belum selesai masuk surga, itu tidak akan pernah lepas daripada masalah dan ujian. Lantas bagaimana cara mengatasinya? Simple sih, walaupun kita terkadang tidak mengalami masalah tersebut. Ada perkataan yang indah daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, awwalu ma yud'a ilal jannah alhammaduna ala kulli hal. Ini Masya Allah, mengajarkan ketauhidan, mengajarkan keimanan. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan nanti pertama kali orang yang masuk surga. Tadi betul Kiai bilang, yang pertama terima masalah. Kalaupun kita dapat masalah itu belum tentu kita sabar. Jadi bagaimana? Pertama kali orang yang masuk surga bukan orang yang punya ilmu. Tapi orang punya ilmu juga kalau bisa demikian rupa, yo masuk surga pertama kali. Jadi siapa orang yang pertama kali masuk surga? Alhamdulillah ala kulli hal. Mereka yang pandai mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Dalam segala hal dia ucapkan alhamdulillah. Lagi sehat, lagi senang kita ucapkan alhamdulillah. Lagi dapat ujian kita ucapkan alhamdulillah. Nah, orang yang berilmu belum tentu juga pandai mengucapkan alhamdulillah. Ya, tapi orang yang awam mungkin dia pandai mengucapkan alhamdulillah. Jadi Masya Allah, pertama kali orang yang masuk surga, orang yang mengucapkan alhamdulillah dalam segala hal. Masya Allah, baik ya Habib. Terima kasih banyak ya Habibi. Baik, tadi kita sudah mendengarkan jawaban dari pertanyaan jamaah kita yang tadi memang merupakan jamaah setia Cahaya Hati Indonesia nih. Nah, mudah-mudahan itu juga bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan yang lain ya, bahwa apa yang dialami tadi itu mungkin dibalik itu ada hikmahnya kata Kiai Khalil tadi ya. Coba jalani dulu, coba ambil hikmahnya ya. Jangan buru-buru langsung ambil keputusan. Karena bisa jadi itu jalannya untuk mendekatkan kita dengan mertua kita, bisa jadi. Baik, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan mengaji bersama dengan Kiai Munawir Ngacir dan juga akan kita tutup dengan doa bersama dengan Habib Muhammad Syahab. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum. Bu, saya mau pantun boleh? Dijawab ya? Bu, dijawab ya? Dijawab. Bu, dijawab. Ke hutan kayu beli pasir. Kita ngaji yuk. Sama Kiai Munawir Ngacir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, sehat Kiai. Musim Covid makan sekuteng. Cakep.
Bang David ganteng ya? Allah. Bisa aja Kiai. Iya, Ke alhamdulillah. Kali Pasir. Ke Kali Pasir. Lewat Gandrung Mangu. Enggak jauh amat. Ke Kali Pasir beli buah duku. Cakep. Menawir ngacir yang paling lucu. Ya. Dapat kan? Joko Sembuh makan permen. Apa tuh? Nggak nyambung men. Namanya juga usaha. Iya. Ayo Kiai, yuk lanjut. Nah hari ini Kiai kita mau belajar baca Quran. Tapi Kiai sebelumnya sehat kan nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kok baju hitam putih kenapa? Hitam. Orangnya putih begitu. Maksudnya jaga sembung, Iya. main golok. Iyalah pokoknya begitu dah. Enggak, tadi dari awal kita sudah melihat riwayah teman kita Habib Yasir. Iya. Masya Allah luar biasa. Masya Allah. Kita menjadikan ibroh pelajaran buat kita ya Bu ya. Kan ada syair begini Bu. Iya. Bu. Bu. Iya. Ada syair. Iya. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta mampir bertahta. Begitu. Terus. Ntar buat nanti malam. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita nggak cuma berdua. Sama siapa? Ada nanti saya panggil. Kiai hari ini. Cuman ngeliat itu dulu. Betul, hari ini kita mau belajar baca Quran lagi. Terus membaca ayat-ayat atau surah-surah yang sering kita baca pada saat sholat ya Bu ya? Ya, Bu. Kalau misalnya lagi sholat, jujur ya, surat apa yang paling sering dibaca Bu? Kulhu. Ya Allah. Paling kalau enggak kulhu, ina aktoina ya Bu ya? Aduh. Ini majelis mana sih? Hah? Majelis mana? Anur. Hah? Sukabumi Anur. Sukabumi? Nah iya. Itu makan mie di Kampung Melayu. Apaan tuh? Sukabumi I love you. Ya. Oke, kita lihat dulu ini dia tayangannya. Misi Mbak tahu surat At-Takasur gak? Tahu. Boleh minta tolong dibacain? Takasur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaqumut takasur hatta zultumul maqabir kala saufa ta'lamuna summa kala lau ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim summa latus aluna. Enggak apa lagi, sampai situ dong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Gitu, udah bener gak sih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yakin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Sadaqallahul azim. Bu. Coba Ibu baca Bu. Alhaakumut takasur Bu. Saya mau dengar Bu. Ayo Bu. Nepes. Tangan saya digeser-geser ini. Ibu. Ayo Bu. Ayo Bu. Alhaakumut takasur yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarafunnal zaqim summa zahim latarafunnal zahim summa latasaluna yawma idzin summa
Latus alus. Ah. Bang David. Ya, emang Saya- suka banyak ketuker-tuker Kiai. Ini namanya dulu ngaji kampung. Apa itu? Talaki sama ustazahnya. Ya. Udah mikirin anaknya minta duit mulu. Lah, iya. Nah sekarang nih jamaah yang lain. Yang mana, satu yang mana, lagi yang nih. belakang? Suruh maju ke sini, suruh maju ke sini. Yang mana sini silakan Mbak. Silakan. Ayo Mbak. Bu Oke. nggak apa-apa ya Bu ya. Ini Ibu pasti lagi grogi ya. Mikir cucian di rumah ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. What's your name? Iham Talani. Oh namanya Ilham. Ilham. Ya? Iham. Oh Ilham. Ilham. Ilham kayak orang makan cabai ya? Maksudnya? Ham begitu. Kepedesan. Alhamdulillah. Asli dari mana? Ilham? Sukabumi. Sukabumi. Masya Allah Sukabumi ya Allah. Orangnya gelis-gelis ya. Alhamdulillah. Tapi mudah-mudahan senang ngaji. Bacanya juga mantap. Insya Allah. Nah kita nggak nguruin tapi ngaji bareng-bareng. Sebelum kita ngaji mau dibacain dulu sama Iham. 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 Beda. Kan makhrajul hurufnya kudu bas. Yuk silakan Iham. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zultumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha aynal yakin. Summa latus'alunna yawma idzin anin na'im. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Berarti sesuai dengan cantik memang aku akui. Ya Allah, alhamdulillah. Iham, jadi makhrajul hurufnya kalau membaca ketika lidahnya, bibirnya, terus kemudian makhrajul hurufnya kudu tepat. Ya, tadi juga pemirsa yang baca barusan karena memang ditodong ya. Sama. Iya, kaget. Kalau ditodong begitu megap-megap ya. Iya. Ya Allah, udah begitu ngucapinnya apa sih latarawunnaha apa ya begitu gitu. Itu sampai terpinggal-pinggal begitu kenapa sih, Mak? Lu gemeteran, orang suruh baca gemeteran langsung panas dingin. Nah, pemirsa, yuk kita ngaji bareng-bareng. Kita istilahnya enggak paling pinter enggak, tapi bareng-bareng bagi-bagi pengalaman. Insya Allah. Mama, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pemirsa dan juga jamaah yang ada di studio dan juga bersama Iha David. Ya kan, ini ada Iha, ini ada Abdul David. Ya Allah. Yuk kita lihat ke sini bareng-bareng ya pemirsa. Nah, tadi pemirsa yang baru saja membaca di VT kita di depan tadi ketika membaca yakin di sini kurang qafnya kurang nyeklok ya. Ya, kurang nyeklok. Nyeklok ya. Nek, kurang nyeklok, Nek. Nyeklok. Ini ngeliatin mulu nih, Masya Allah. Ya. Sampai nggak berhenti. Lah benar. Ini kalau ngaji nggak seperti ini, 5 menit aja udah ngantuk. Ya nggak, Bu? Lah makanya nonton CHI ya. Sabtu Minggu ya. Iya, jam berapa? 12 sampai jam 2. Ya. Ya, alhamdulillah. Alhaakumut takatsur. 1, 2, 3. Jangan berdesis. Sa, si, su, sal. Ayo bareng, Bu. 1, 2, 3. Nih biar jelas gini. Alif. Ba. Sa. Ha. Jangan ada S-nya ya. Ini kan hamas.
fahasahu harus keluar suara ya. Fahasahu syahsun sakata ya. Itu udah sifatul hurufnya seperti itu. Nah di sini kalau misalkan tadi ya. Nah di sini jangan sampai ketukar dengan huruf kaf. Di sini nih ini terkadang orang suka kadang-kadang membacanya adalah huruf sin ya. Kalau sin kan yang nggak ada titiknya. Sasi susah 1 2 3. Susah sani sasna ikutin Terus kemudian di sini ayat yang kedua hatta zurtumul maqabir 1 2 3 Hatta zultumul maqabir. Jangan bir begitu. Takrirnya cuma takrirnya enggak terlalu panjang ya. Terlalu panjang. Jadi di sini ini maqabir. Nah, berarti dibaca tar dibaca tip. Ini mau ngomong apa sih? Jawab takut salah ya. Tipis bu, tipis. Ada yang tebal. Kalau ro, dengerin mak. Ini kalau ro diwakafkan begini, rohnya kan jadi jadi mati. Bu, mati. Ya kan di sini dibaca bir. Berarti ada tawal ngelahirin suara ro, ya bir. Coba bibir. Nah di sini bu, ini kan taknya ditasdid. Itu namanya bacaan nabroh. Tahu bu? Ini baru dengar kayaknya. Nabroh artinya apa? Ditekan hatta begitu. Jadi semuanya ayat Al-Quran itu semuanya ada qaidahnya, ada nama bacaannya. Makanya kalau orang yang mahir Al-Quran nanti bersama malaikat Allah. Ibu mau bareng malaikat siapa? Israel. Ya Allah. Nah di sini hatta tati tuta. Ada apa namanya hamas bersuara ya. Tati tutat. Hatta. Nah itu kalau bareng kompak bareng cakep. Coba satu-satu. Coba satu-satu nih. Coba ibu. Ini yang samping kacamata. Yang cantik dari luar biasa. Hatta, ayo Pak. Hatta. Coba. Satu, lidahnya. Yang danta. Yang tadi. Tati-tuta. Tati-tuta. Ya Allah. Ini kayaknya kompak banget. Iya kompak banget. Coba ulang. Coba bareng. Ayo. Hatta, 1, 2, 3. Hatta. Tut bisa. Tuh, makasih ya. I love you. Udah love you aja. Terus kemudian nih, makobir. Kan ada kalimat Allahu Akbar ya. Itu kan baca tafhim. Itu namanya dibaca tebal. Ada yang dibaca tip. Nah, hukum ro di sini ketika membaca takrir artinya tidak boleh melebihi sampai 3 huruf. Berarti cuma 1, bir, ro, ri, ru, ro gitu ya. Ro, ri, ru, ror, 1, 2, 3. Mudah-mudahan sampai ntar mau mimpi tidur mimpi saya juga gitu. Yang penting jangan mimpi horor begitu ya. Tuh, terus makobir. Nah, kemudian yang berikutnya ayat yang ketiga, kalla saufa ta'lamun. 1, 2, 3. Kalla saufa ta'lamun. Ayo coba iha, ayo. Kalla. Ulangi lagi, ditekan. Gimana? Biasa kalau ditekan kan enak ya. Ini kalau masuk baca pun baca. Oke, yuk. Kalla saufa ta'lamun. Coba liatin saya. Kalla. Kalla. Nah itu bisa
Nah, maksudnya kalau baca Al-Quran itu lidahnya memang benar-benar yang apa jelas, sifat hurufnya dan makhrajul hurufnya harus pas. Nanti kalau nggak pas, takut artinya salah. Yes. Makanya yuk kita pemirsa dan juga yang ada di studio sibukin dengan Al-Quran. Nah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan juga ada berkah kemanfaatan Al-Quran. Dan kita mudah-mudahan harapan kita selalu mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Alhamdulillah. Oke, nanti akan baca doa. Coba doanya tangannya diangkat, Bu. Yang tinggi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Kiai, makasih banyak yang boleh kembali ke tempat duduk. Terima kasih, alhamdulillah hari ini kita sudah mendapatkan banyak sekali ilmu yang bermanfaat. Kita tadi belajar dari Bang Yasir dan keluarganya, terus kita mendengarkan dari Kiai Haji Khalil Nafis dan juga dari Habib Muhammad Syahab. Dan yang terakhir tadi bersama dengan Kiai Haji Munawir Ngacir. Nah, sekarang kita tutup acara ini dengan kita berdoa bersama buat Anda yang saat ini mendapat kesulitan, berharap Allah berikan kemudahan rumah tangganya supaya jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, yang diangkat berharap diangkat kesulitannya, penyakitnya, ayo tengadahkan tangannya dan kita berdoa dengan guru kita yang insya Allah akan dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Syahab. Fadhal Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan taghfiru biha dhunubana wa dhunuba abaina mahatina ya alima sirrina wa ala niyatina wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Radiyallahu ta'ala ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wa tamamal 'afiyah wa syukra 'alal 'afiyah wa ghina 'anil nas. Allahumma inna nas'aluka al-'ismata minasy syaitan wa awliya'ihi wa junudih wal 'auna li nafsi ammarati bisu wal ishtighala bima yaqarribuna ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram. Ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar. Ya Allah, panjangkan umur kami, sehatkan badan kami, kuatkan keimanan kami ya Allah, dan basahkan lisan kami ini dengan selalu menyebutkan namamu ya Allah, dengan selalu menyebutkan dan bersolawat kepada kekasihmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ya Allah yang banyak dosa ini, yang banyak maksiat ini ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, ampunkan kesalahan kami ya Allah, gugurkan dosa-dosa kami ya Allah. Engkau yang memberikan ujian ya Allah. Berikan kami ujian yang kami sanggup untuk memikulnya ya Allah. Ujian yang tidak memberatkan hamba-Mu yang dhaif ini ya Allah. Ujian yang menimbulkan pahala dan barakah dari Engkau ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, kami tahu setiap hamba pasti diuji. Engkau yang maha mengetahui, Engkau yang maha hebat, Engkau yang maha segala-galanya ya Allah. Lembutkanlah ujian-Mu ya Allah. Lunakkanlah ujian-Mu ya Allah. Perkecillah ujian-Mu ya Allah. Agar kami ini terus bisa beriman, bisa bertakwa, bisa selalu menyebutkan nama-Mu yang mulia, nama-Mu yang indah, nama-Mu yang bagus ya Allah. Kami yang hadir, kami yang mendengar, kami yang menonton ya Allah. Luaskan rezeki kami, lancarkan rezeki kami, berikan kami rezeki yang halal. Jauhkan kami ya Allah daripada semua kemaksiatan, maksiat yang kecil, apalagi maksiat yang besar ya Allah. Kami mengharapkan pelukan rahmat-Mu ya Allah. Kami mengharapkan pelukan kasih sayang-Mu ya Allah, agar kami berjalan di muka bumi-Mu ini ya Allah dengan penuh iman, dengan penuh ketakwaan ya Allah. Engkau yang maha mendengar ya Allah, Engkau yang maha melihat ya Allah. Pandanglah wajah kami ya Allah, pandanglah diri kami ini ya Allah, dengan Kau luaskan hati kami dengan seluas-luasnya, agar kami bisa terus
berjalan di jalan relmu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, jangan kau matikan kami. Kecuali kau telah ampunkan dosa-dosa kami. Dan matikan kami ya Allah husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tentunya di penghujung acara ini kita berharap kita termasuk orang-orang yang kelak dikumpulkan di surganya Allah. Amin ya Allah. Orang yang senantiasa mempertahankan keimanan kita dan terus meningkatkan kadar kualitas keimanan kita. Sehingga apapun ujian yang diberikan kepada kita, Allah lembutkan bentuk ujiannya dan kita dimampukan untuk menghadapinya dalam rangka untuk menaikkan derajat kita. Menjadi manusia-manusia yang bertakwa yang Allah berikan surga seluas bumi dan langit bagi kita semua. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini memberikan bermanfaat bagi kita dan saya juga mohon maaf jika ada kesalahan khilafan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.